Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Nursida, kakak mahasiswa Universitas Tadulako, program studi pendidikan matematika angkatan 2018. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, untuk doa hari ini kakak yang akan memimpin. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selama kabarnya adik-adik, semoga semuanya sehat ya. Untuk itu semua adik-adik diharapkan untuk mempersiapkan alat tulisnya sebelum pembelajaran hari ini dimulai. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kakak akan mengecek kehadiran kalian, siapa-siapa saja yang hadir pada pembelajaran hari ini. Rahmia, sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, kakak mereview kembali materi sebelumnya ya. Jadi materi sebelumnya itu adalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar, yaitu bilangan bulat. Kenapa bilangan bulat? Karena pada bilangan bulat terdapat operasi penjumlahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, di bentuk aljabar juga terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Namun yang membedakan pada bentuk aljabar, dia terdapat koefisien, konstanta, variabel, dan juga suku. Nah, jadi kompetensi dasar pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya menggunakan masalah kontekstual. Untuk indikator pencapaiannya adalah mengenal bentuk aljabar, dan yang kedua adalah mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, melalui pembelajaran peserta didik dapat yang pertama memahami dan mengenal bentuk aljabar dengan baik. Yang kedua adalah siswa dapat menentukan unsur-unsur bentuk aljabar dengan baik. Nah, adik-adik nanti untuk ketua kelasnya setelah akhir pembelajaran untuk ketua kelas nanti bentuk kelompoknya. Jadi di dalam satu kelompok itu terdapat 5 orang. Nanti kakak akan bagikan LKPD-nya. Nah, nanti LKPD-nya dipresentasikan minggu depan ya. Minggu depan. Nah, satu orang nanti perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, kakak juga akan mengirimkan tugas individu untuk adik-adik kerjakan di rumah nantinya. Nah, itu juga akan kakak periksa minggu depan. Jadi hari ini materinya adalah bentuk aljabar. Nah, yang pertama adalah mengenal bentuk aljabar. Di sini ada percakapan, coba adik-adik perhatikan. Nah, suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan juga Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik, Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Thohir menjawab, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Dan Pak Erik menjawab, saya hanya beli 5 buku, Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Jadi, dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus. Sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Nah, untuk lebih memahami bentuk aljabar dari percakapan ini,
Coba adik-adik lihat alternatif pemecahan masalahnya. Nah, tadi dikatakan bahwa Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Jadi, bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah dengan 3. Nah, Pak Erik membeli 5 buku. Bentuk aljabarnya adalah 5. Nah, ini ada contoh berikutnya. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah lain. Jadi kita misalkan bahwa X menyatakan banyak bola dalam suatu kotak dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Jadi di dalam tiap kotak itu berisi bola dengan jumlah yang sama. Nah, tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Untuk nomor 1, gambarnya dia kan terdapat 2 bola. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2. Nah, untuk yang kedua, dia terdapat 1 kotak. Jadi bentuk aljabarnya adalah X. Untuk gambar yang ketiga, dia terdapat 2 kotak dan 4 bola. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah dengan 4. Nah, untuk yang keempat, dia terdapat 2 kotak, 1 tabung, dan 4 bola. Maka bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah Y ditambah dengan 4. Nah, sampai di sini paham? Kakak mohon semoga adik-adik paham dengan yang kakak jelaskan. Materi selanjutnya, nah, kita masuk di unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, di unsur-unsur bentuk aljabar dia ada variabel, koefisien, konstanta, dan juga suku. Nah, ini adalah contohnya 2X ditambah 4. Jadi, 2 disebut dengan koefisien, X disebut dengan variabel, dan 4 disebut dengan konstanta. Nah, ini adalah penjelasannya bahwa koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Makanya dikatakan tadi bahwa 2X adalah koefisien karena 2 adalah bentuk aljabar yang memiliki variabel. Kemudian untuk variabel itu sendiri adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai, di mana variabel itu dilambangkan dengan huruf kecil yaitu A, B, C, sampai dengan Z. Nah, pada contoh tadi adalah X. Untuk konstanta, konstanta adalah suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu. Jadi konstanta pada contoh tersebut adalah 4. Nah, untuk suku itu sendiri, di sini ada contoh 2X ditambah dengan 4. Jadi, 2X ditambah dengan 4 itu merupakan suatu suku. Kenapa? Karena suku itu sendiri adalah pengertiannya bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Nah, ini bentuk aljabar dari suku tadi. Dia juga terdapat dari unsur-unsur aljabar tadi. Pada suku dia terbagi lagi. Yang pertama ada satu suku, dia disebut dengan monomial, contohnya 2X dan juga 2X. Nah, untuk yang kedua, bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku disebut dengan binomial. Contohnya 2X ditambah dengan 4. Nah, yang ketiga, bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku disebut dengan trimonial. Contohnya 2X ditambah 3Y ditambah dengan 7. Sedangkan bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 3 suku disebut dengan polinomial. Nah, ini adalah contohnya.
supaya adik-adik lebih memahami dengan apa yang sudah kakak jelaskan tadi. Tentukan suku, variabel, koefisien, dan juga konstanta pada bentuk aljabar berikut. 9x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 y pangkat 2 ditambah 12y pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2 y pangkat 3 dikurang 5. Penyelesaiannya. Jadi suku. Nah, suku tadi kan pengertiannya adalah yang memuat tanda tambah maupun kurang. Jadi, sukunya itu ada 5. Kemudian untuk variabel itu sendiri, dia variabel adalah berupa huruf-huruf. Jadi, di sini variabelnya ada X pangkat 3, X pangkat 3, Y pangkat 2, Y pangkat 2, X pangkat 2, dan X pangkat 2, Y pangkat 3. Untuk koefisien, jadi koefisien itu kan tadi dikatakan bahwa yang memuat variabel. Jadi koefisien X pangkat 3 adalah 9, koefisien X pangkat 3, Y pangkat 2 adalah negatif 3. Nah, untuk konstanta, konstanta adalah suatu nilai tertentu, jadi konstantanya adalah negatif 5. Nah, ini ada contoh kedua. Tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. 4x kuadrat Y ditambah 3x kuadrat dikurang 6Y ditambah 2. Penyelesaiannya suku ada 4. Nah, untuk variabel, dia ada X pangkat 2Y dan X pangkat 2 dan juga Y. Untuk koefisien itu sendiri, X pangkat 2Y adalah 4, koefisien X pangkat 2 adalah 3, dan juga koefisien Y adalah negatif 6. Nah, untuk konstanta itu sendiri adalah 2. Untuk itu, jadi kesimpulan pada hari ini adalah tentang bentuk aljabar. Nah, di dalam bentuk aljabar itu dia terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur yaitu yang pertama koefisien, yang kedua variabel, yang ketiga konstanta, dan yang keempat suku. Kemudian suku itu sendiri juga ada suku 1, suku 2, suku 3, dan lebih dari, dan ada juga yang disebut dengan lebih dari 3 suku. Jadi itu saja hari ini, mungkin cukup sekian pertemuan dari kakak. Untuk adik-adik tetap belajar walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, semoga pembelajaran hari ini dapat adik-adik pahami. Jangan lupa belajar ya.